youth and teenagers, ya sudah menonton video saya tentang bagaimana cara sell dan buy saham? Oke, mudah-mudahan kamu mengerti dengan baik ya, dan kamu sudah bisa transaksi saham. Oke, youth and teenagers, kali ini kita akan bahas analisis saham berikutnya, yaitu bagaimana mengenali saham-saham lapis 1, 2, dan 3. Nah, apa itu saham-saham lapis 1, 2, dan 3? Dan bagaimana kita mengerti atau mengeksekusi sell and buy saham lapis 1 dan 3? Oke, nah sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan beri komen ya pada channel dna.1to-education agar saya semangat dalam mengupload video seputar financial wisdom untuk youth and teenagers. Yuk, saya berikan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, youth and teenagers, thank you banget ya untuk subscribe, like, dan komen Anda pada channel dna.1to-education. Oke, jangan lupa juga share channel ini ya, dna.1to-education. Oke, youth and teenagers, kita langsung saja. Oke, topik kita kali ini adalah kenali dengan baik saham-saham lapis 1, 2, dan 3. Analisis saham bagian kedua. Oke, youth and teenagers, investasi atau menabung saham dan trading saham adalah dua istilah yang berbeda. Dari namanya sudah berbeda. Menabung saham atau investasi saham adalah program jangka panjang. Sedangkan trading saham adalah program jangka pendek yang memanfaatkan fluktuatif harga saham di pasar bursa. Oke, youth and teenagers, untuk menabung atau investasi saham sangat disarankan pada saham-saham first liner atau core stock ya, atau yang disebut dengan lapis pertama. Ya, kita kenal saham-saham ini dalam nama LQ45 atau blue chip ya. Kenapa? Karena relatif aman. Sedangkan untuk trading saham lebih disarankan saham-saham pada second liner, oke, atau lapis 2 atau second layer ya. Kenapa disarankan di lapis 2? Nanti saya kasih tahu kenapa ya. Nah, supaya jelas, perhatikan dulu perbedaan investasi saham atau menabung saham dengan trading saham berikut ini. Oke, sudah siap? Nah, ini dia youth and teenagers, perbedaan professional trader dengan the true value investor ya. Jadi antara trading saham dan investasi atau menabung saham itu sangat berbeda. Oke, yuk kita lihat satu-satu. Professional trader itu mengambil waktu jangka pendek dan menengah dan cenderung buru-buru. Sedangkan the true value investor atau menabung saham itu jangka waktunya adalah jangka panjang dan dia cenderung santai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk professional trader atau trading berlaku pada saham-saham second layer atau lapis 2. Sedangkan untuk investor ya berlaku pada saham-saham first layer atau lapis 1 atau disebut juga dengan blue chip atau LQ45. Ya, itu perbedaan yang kedua. Kita lihat perbedaan yang ketiga. Untuk seorang trader, analisis fundamental dan analisis teknikal wajib dipelajari, wajib dikuasai. Nah, demikian juga pada seorang value investor, ya jelas fundamental dan teknikal itu juga wajib dikuasai ya, sangat-sangat wajib. Perbedaan yang keempat, kalau kita seorang trader habis beli saham, kita diharapkan standby di depan komputer. Kita wajib pantau untuk menentukan kapan akan sell. Sedangkan seorang investor
Setelah kita melakukan analisis fundamental dan teknikal, kita beli dong sahamnya. Nah, habis beli, tinggalkan komputer Anda, buka komputer Anda atau Android Anda hanya 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan. Ya, hanya untuk memantau perkembangan saham. Oke? Itu dia perbedaan yang keempat. Sekarang kita lihat perbedaan yang kelima. Seorang profesional trader, harga naik turun tergantung marketnya. Ya, tergantung bid dan offer atau ask-nya. Sedangkan untuk true value investor, harga pasti naik karena belinya waktu diskon. Laba besar, PBV-nya lebih besar dari 1, dan PER-nya atau PER-nya kurang dari 7. Masih ingat ya, video saya yang sebelumnya membahas tentang investasi saham. Selanjutnya, untuk seorang trader, ya profitnya fluktuatif. Jadi profit yang didapatkan itu fluktuatif karena memanfaatkan fluktuasi harga. Sedangkan untuk seorang true value investor, ya profit pasti dan berlimpah, walaupun jangka panjang. Oke. Nah, untuk seorang trader, waktu terikat. Karena kita harus pantau harga secara fluktuatif. Nah, sedangkan untuk seorang true value investor, waktu bebas. Nah, itu beberapa perbedaan antara seorang professional trader dan the true value investor. Oke, youth and teenager, masih ada sih perbedaan yang lainnya. Yuk kita lihat lagi. Untuk seorang trader, ya, akan dikenai trading fee berkali-kali. Kalau profit hanya 2%, maka fee 0,5% bisa rugi melulu kalau profit 2%. Ya enggak? Betul. Karena fee yang akan kita bayarkan akan membayar administrasi atau fee sell and buy saja. Jadi bisa capek ya. Tetapi kalau kita seorang investor, trading fee hanya sekali saja. Kenapa? Karena jangka panjang. Betul kan? Yuk kita lanjut lagi. Untuk seorang trader, jika IHSG turun atau negatif, maka sahamnya cenderung loss. Sedangkan untuk seorang investor, jika IHSG turun atau negatif, hanya mempengaruhi sedikit harga saham. Dan kemudian normal kembali, bahkan naik lagi. Oke, perbedaan yang selanjutnya. Untuk seorang trader, resiko rugi besar. Apalagi membeli saham banyak. Tetapi kalau untuk seorang investor, untung besar. Kenapa? Karena investasi jangka panjang dan dianalisa secara fundamental dan teknikal yang bagus. Oke, selanjutnya apalagi perbedaannya? Untuk seorang trader, jika tidak teliti dan smart, Anda hanya memperkaya sekuritas lewat fee buy dan fee sell-nya. Apalagi cut loss, makin rugi. Nah itu tuh. Tetapi jika kita seorang investor, memperkaya investor itu sendiri. Dan perusahaan juga dong, ya jadi adil, ya enggak? Nah, perbedaan yang lain untuk seorang trading, TikTok trading cepat. Ingat ya, ini memanfaatkan fluktuatif harga. Sedangkan untuk seorang investor, ingat pesan dari Warren Buffett ya, never lose your money. Selama tidak ada perubahan fundamental pada saham tersebut, tetap hold. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Masih ada nggak sih perbedaan antara trading dengan investor? Yuk, kita masih lihat perbedaannya ya. Lanjut lagi yuk. Untuk seorang trader, nilai saham bisa naik atau turun. Bahkan sangat cepat. Tetapi untuk investor senantiasa bertumbuh karena kita memilih saham-saham terbaik.
Perbedaan yang berikutnya, pada trading saham, ingat bandar sangat berperan. Di sini ada bandar, hati-hati. Bandar ini sangat memanfaatkan situasi yang paling kecil sekalipun. Karena dia akan berpikir bagaimana dia profit dalam waktu singkat. Nah, kamu tuh harus hati-hati, ada bandar. Sedangkan untuk investor, bandar tidak bisa berperan. Karena apa? Karena secara fundamental saham tersebut sangat baik dan kapital dari saham tersebut sangat besar. Jadi tidak mungkin dia bisa untuk mempengaruhi pasar dari saham tersebut. Oke, perbedaan berikutnya. Seorang trading, pergerakan bid dan over atau ask dipengaruhi oleh prospek dan rumor atau sentimen. Jika rumor itu gagal, maka yang terjadi adalah kerugian. Tetapi untuk seorang investor, cara kerjanya terbalik. Beli saham ketika diskon atau turun di bawah harga pasar atau IPO. Tetapi perusahaan secara fundamental bagus. Nah, yang terakhir perbedaannya adalah untuk trader, ketika harga saham naik, maka profit. Ketika harga saham turun, maka kita rugi. Tetapi jika seorang investor, ketika harga saham naik, maka makin profit. Ketika harga saham turun, maka tetap untung. Karena kita beli sahamnya waktu harga saham itu sedang diskon. Jelas saya sampai sini ya. Nah, itu perbedaan dari seorang professional trader dengan true value investor. Saya ulangi, itulah perbedaan antara professional trader dan seorang true value investor. Oke, youth and teenagers, bagaimana? Anda memilih seorang trading atau jadi seorang investor? Atau kedua-duanya? Oke, ya hold dulu ya. Kita lihat dulu analisa berikutnya. Nah, tentu kamu harus mengetahui ya bagaimana membedakan saham-saham lapis 1, 2, dan 3. Anda menjadi seorang trader atau menjadi seorang investor, itu keputusan kamu. Tapi berikut ini saya akan berikan rambu-rambu untuk mengenali saham-saham lapis 1, 2, dan 3. Dan saham-saham bagaimana yang layak untuk ditradingkan, dan saham-saham yang bagaimana yang wajib diinvestasikan. Sudah siap? Oke. Kita akan masuk dalam pembahasan bagaimana membedakan saham-saham lapis pertama, kedua, dan ketiga. Oke, youth and teenagers, sekarang kita pada topik bagaimana membedakan saham-saham lapis 1, 2, dan 3 ya. Oke, nah sebelumnya kita akan bahas satu persatu bagaimana mengenali saham-saham lapis 1, 2, dan 3. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu saham lapis pertama. Ciri-ciri saham-saham lapis pertama atau yang disebut dengan first liner atau layer 1, atau disebut dengan big cap, atau disebut dengan blue chip, atau yang disebut dengan core stock, ya. Nah, ini dia ciri-ciri dari saham lapis pertama. Yang pertama adalah kapitalisasi sangat besar, ya. Makanya dia dikatakan big cap atau modalnya ya di atas 40 triliun. Besar ya. Yang kedua, penggerak pasar atau IHSG atau pemimpin pasar di sektornya karena sangat liquid. Yang ketiga, secara fundamental sangat baik. Yang keempat, dikenal sebagai 45 saham terbaik yang disebut sebagai LQ45 atau blue chip. Yang kelima, ya, saham-saham lapis 1 ini sangat bisa menggunakan analisa teknikal. Yang keenam, saham-saham lapis 1 sangat cocok untuk investasi jangka panjang, ya. Jadi, saham-saham lapis 1 ini tidak cocok untuk ditradingkan. Nah, yang ketujuh adalah volatilitas harga tidak tinggi dan cenderung tetap stabil. Tapi biasanya
pertumbuhannya sangat signifikan. Nah, itu dia 7 ciri-ciri saham-saham lapis pertama atau first liner atau big cap atau blue chip atau core stock ya, yang harus kamu pahami dengan baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, pada saham-saham lapis 1 ini tidak cocok untuk ditradingkan, tapi cocoknya diinvestasikan. Nah, ada berapa banyak saham-saham lapis 1 ini? Ada 45 saham lapis pertama yang di Indonesia. Kamu bisa lihat ya di website resminya di www.idx.co.id. Kamu bisa download ya saham-saham LQ45 ya. Ini adalah saham-saham penggerak pasar. Contohnya adalah TLKM ya, IBCP, lalu ada ANTM pada pertambangan ya. Lalu ada Unilever atau UNVR ya, dan masih banyak lagi. Jadi ada 45 saham-saham terbaik atau big cap, atau yang disebut juga dengan saham blue chip. Oke, jelas sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ciri-ciri saham lapis 2. Nah, youth and teenagers, ciri-ciri saham lapis 2 atau second liner atau second layer ini, atau yang disebut dengan mid cap, mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama adalah kapitalisasinya berkisar dari 1 triliun sampai 40 triliun. Jadi di bawah dari first liner ya, atau di bawah blue chip ya. Jadi kapitalisasinya berkisar dari 1 triliun sampai 40 triliun. Yang kedua, secara fundamental masih cukup baik. Walaupun tak sebaik LQ45 atau first liner atau big cap ya. Tapi secara fundamental masih oke. Yang ketiga, masih membagi dividen secara rutin ya. Yang keempat, masih bisa dianalisis secara teknikal. Yang kelima, saham ini cukup liquid, ya, masih cukup liquid, jadi cukup oke. Nah, ini dia. Yang keenam adalah sangat cocok untuk trading, ya. Jadi kalau kita udah bicara trading, itu bicara saham-saham lapis kedua atau second liner atau mid cap. Dan yang ketujuh adalah volatilitas harga cukup tinggi, ya, tetapi masih bisa terkendali, ya. Apa sih maksud dari volatilitas? Volatilitas itu maksudnya perubahan harganya, ya, perubahan harga saham masih bisa terkendali dengan baik, ya. Jadi dalam trading saham biasanya banyak dilakukan pada saham-saham second liner atau lapis 2 ini ya. Jadi sebelum kamu melakukan trading, pastikan bahwa saham yang kamu dapatkan itu adalah saham-saham second liner. Nah, ini ada beberapa daftar saham second liner yang sering ditradingkan. Misalkan Inco, ya, INDY, CTRA, P1, TPIA, ada KLBF, ada RALS, ya, ada Wika, ada EXCL, TKIM, INKP, ERA, ACES, ya, ada Wood, ya, ada SIDO, ya, dan masih banyak lagi, ya. Jadi untuk saham-saham second liner ini atau lapis 2 ini cukup banyak, ya. Jadi pastikan sebelum kamu trading hanya menggunakan saham-saham second liner. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ciri-ciri saham lapis ketiga. Oke, youth and teenagers. Ciri-ciri saham lapis ketiga atau disebut dengan third liner atau small cap atau ya biasa disebut saham gorengan. Ini dia ciri-ciri dari saham lapis 3 ini. Yang pertama, secara kapitalisasi cukup rendah karena di bawah 1 triliun. Yang kedua, sangat tidak liquid. Yang ketiga, fundamentalnya jelek. Yang keempat, secara grafik juga jelek atau berantakan.
Kadang-kadang dan kebanyakan sih saham-saham lapis 3 ini bermasalah dalam laporan keuangan. Seterusnya apalagi ya? Ya, volatilitas harga sangat tinggi. Jadi perubahan harga itu cepat naik tetapi juga cepat turun. Jadi sangat tinggi volatilitasnya. Ya, itu ciri-ciri dari saham ketiga. Nah, yang ketujuh tidak bisa dianalisis secara teknikal. Kenapa? Ya, karena grafiknya saja berantakan. Jadi kita tidak bisa menganalisis secara teknikal. Yang kedelapan, harga saham sih biasanya di bawah 400 perak per lembar. Cukup murah sih. Tapi jangan lupa, ini sering sekali digoreng sama bandar. Makanya bandar sering sekali bekerja pada third liner ini, ya, pada saham-saham lapis 3 ini. Karena apa? Yang pertama tadi adalah harga sahamnya sangat murah, ya. Harganya di bawah Rp400 per lembar. Ya. Makanya sering digoreng oleh bandar. Nah, hal ini juga yang mengakibatkan fluktuatif harganya cukup tinggi dan volatilitas harga sangat tinggi. Nah, saham-saham lapis 3 ini ya sering orang sebut sebagai saham gorengan. Nah, saham-saham lapis 3 ini sangat tidak cocok ditradingkan dan sangat tidak cocok diinvestasikan. Ya, kecuali kamu begitu pede ya bisa trading di lapis 3. Tapi secara umum ya, saham-saham pada third liner ini atau lapis 3 ini sangat tidak cocok ditradingkan dan apalagi diinvestasikan, sangat tidak cocok. Jadi dengan ada alasan-alasan tadi, ya, ciri-ciri dari saham lapis ketiga atau third liner ini, maka kamu harus hindari ya saham-saham lapis 3. Kamu harus waspada. Nah, kalau gitu apa sih contoh-contoh dari saham lapis 3 ini? Oh, banyak sekali ya. Ingat ya, di Bursa Efek Indonesia hampir 700 saham yang sudah terdaftar ya sampai tahun 2021 ini ya pada bulan Juli. Tetapi banyak juga saham-saham gorengan. Jadi kamu harus hati-hati. Contoh-contoh saham lapis 3 ini ya, saya beritahu. Ada Dewa, ENRG, ada UNSP, ada Tram, ada BEX, BNBR, CNKO, ada saham Aku, dan lain-lain. Masih banyak ya, ada Yule, ada BULL, ada Wapo, Fins, ada Viva, ada BRMS, dan masih banyak lagi. Ya, saham-saham gorengan itu cukup banyak ya pada bursa saham Indonesia. Jadi kamu harus hati-hati. Oke, youth and teenagers, saya mau kasih tahu ya sama kamu. Jika saham yang dicari tidak ada di daftar saham lapis ketiga atau third liner, maka kemungkinan besar saham tersebut ada di daftar saham lapis 2 atau second liner. Atau sebaliknya. Jadi penting kamu harus mengetahui dan mengidentifikasi di awal dulu ini jenis sahamnya saham lapis 1, 2, atau 3. Ingat, kamu harus bisa mengidentifikasi jenis saham tersebut. Apakah jenis saham lapis pertama, 2, dan ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, youth and teenagers, selain ada saham-saham lapis 1, 2, dan 3, pada Bursa Saham Indonesia atau Bursa Efek Indonesia, ada saham yang lain yang dikenal sebagai saham-saham tidur. Wow, sekarang ada saham-saham tidur. Yes, saham tidur adalah saham-saham yang tidak diperdagangkan. Biasanya karena laporan keuangan yang bermasalah. Ini bermasalah banget ya. Jadi jangan pernah melirik saham tidur. Nah, karena saham-saham ini bermasalah dalam laporan keuangan, nah saya mau kasih tahu kamu nih, ini contoh dari saham-saham tidur. Ada ABBA, AHAP, AKPI, ALFA, ada Apol, ya,
ada BLTA, ada LAMI, ada CITA, ya, ada ZBRA, ada LAPD, ada SKYB, dan masih banyak lagi. Jadi saham-saham tidur ini adalah saham-saham yang bermasalah dalam laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia. Jadi ingat ya, semua saham-saham yang sudah listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mereka wajib memberikan laporan per triwulan ke Bursa Efek Indonesia untuk membuktikan atau melaporkan keadaan keuangan mereka. Jadi, banyak sekali saham-saham tidur, ya. Jadi kamu harus hati-hati. Kadang-kadang saham ini muncul tiba-tiba. Tapi ingat, youth and teenagers, kamu harus analisa dulu pertama kali. Ketika ada saham yang muncul tiba-tiba dengan profit besar, kamu harus hati-hati. Ya, ingat, kadang-kadang saham itu dimainkan oleh para bandar. Ingat, para bandar hanya mencari profit sekejap. Jangan sampai uangmu ditarik bandar sehingga kamu akan mengalami kerugian besar. Dan jangan berharap banyak. Yang namanya saham tidur itu munculnya atau bangunnya kapan ya kita nggak tahu. Namanya juga saham tidur. Jadi youth and teenagers, kamu harus hati-hati. Nah, dari analisa yang saya sebutkan di atas, jenis-jenis saham lapis 1, 2, 3, dan saham tidur, kamu harus hati-hati di jenis saham-saham pada lapis 3 dan saham tidur. Nah, terus yang kita tradingkan saham jenis berapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang ditradingkan adalah saham-saham pada lapis 2 atau layer 2 atau second liner. Oke guys, mantap ya. Oke, kita lanjut lagi, youth and teenagers. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana trading saham yang mumpuni. Oke. Youth and teenagers yang namanya trading memanfaatkan fluktuatif harga saham tersebut dalam waktu singkat. Misalnya 3 hari sampai 7 hari lah ya. Ingat ya, trading ini berbeda dengan menabung saham atau investor saham ya. Jadi buat kamu yang mengambil keputusan untuk trading saham, nih saya kasih kamu langkah-langkah bagaimana menjadi seorang trader saham yang mumpuni. Langkah pertama, untuk menjadi seorang trader saham. Kuncinya adalah rajin-rajin baca berita dan baca berita. Ya, saya ulangi ya, kuncinya adalah rajin-rajin baca berita dan baca berita. Dan lihat info dari komunitas trader atau grup trader ya. Dan pastikan kamu bergabung dalam suatu komunitas trader. Ya, karena dari berita kita akan mengetahui yang pertama, tren pasar di sektor apa atau pergerakan pasar di sektor apa. Yang kedua, sentimen atau sentimen pasar yang bergerak sekarang itu di sektor apa. Ya, jadi saya ulangi, kenapa harus rajin membaca atau mengikuti perkembangan berita atau sentimen-sentimennya. Yang pertama, untuk mengetahui tren pasar di sektor apa atau pergerakan pasar di sektor apa. Yang kedua, sentimen-sentimen pasar itu bergerak di sektor apa. Nah, youth and teenagers, Bursa Saham Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ada 9 sektor, ya. Jadi yang kita bicarakan tadi, hampir 700 saham yang sudah listing di BEI, mereka itu semua dibagi menjadi 9 sektor. Yang pertama ada sektor aneka industri, yang kedua sektor industri barang konsumsi, yang ketiga sektor industri dasar dan kimia, yang keempat sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, yang kelima sektor keuangan, yang keenam sektor perdagangan, jasa, dan investasi, dan ketujuh sektor pertambangan,
Kedelapan, sektor pertanian. Dan yang kesembilan, sektor properti dan real estate. Nah, ada 9 sektor bisnis ya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kamu bisa buka websitenya di www.idx.co.id/produk/saham. Silakan buka. Nah, dari 9 sektor yang saya maksud tadi, maka kamu akan bisa lihat dan melakukan melakukan pencocokan data dari berita yang beredar di pasar dengan sektor saham yang kita bisa pilih. Jadi langkah pertama adalah kamu harus rajin-rajin baca berita dan mengikuti perkembangan ya. Nah, itu dia langkah pertama untuk menjadi seorang trader saham yang mumpuni. Nah, sekarang saya akan berikan langkah kedua. Langkah kedua menjadi seorang trader saham yang mumpuni. Dari kedua informasi di atas, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama, pemilihan saham-saham menurut sektor di atas atau tren sektor di atas. Nah, setelah kamu tahu sektor apa yang bergerak menurut berita yang kita dapatkan, kita lakukan pemilihan saham-saham. Jadi kita buat list. Oh, kira-kira sahamnya yang muncul itu adalah ini. Jadi kita buat listnya. Selanjutnya, langkah kedua, ya, cek di bursa saham atau aplikasi sekuritas yang kamu punya, saham-saham apa yang lagi live atau hit, diperdagangkan menurut sektor di atas. Jadi kita melakukan pencocokan. Kamu bisa buka di bagian volume atau frekuensi ya. Kamu buka aplikasi saham dari sekuritas, kamu lihat bagian frekuensi atau volume. Nah, kamu bisa lihat tuh ya, saham-saham yang lagi live atau hit itu apa. Nah, cocok nggak dengan saham yang kita pilih? Lalu yang ketiga, jika sudah ditemukan saham-saham yang sedang live dan hit, ternyata sesuai sektornya, maka langkah selanjutnya adalah lakukan analisis fundamental. Apakah benar saham tersebut layak ditradingkan atau tidak? Jadi kamu harus pastikan bahwa saham tersebut berada pada saham-saham lapis 2 atau second liner ya. Itu wajib. Kamu harus benar-benar memastikan bahwa saham tersebut berada pada saham lapis 2. Yang keempat, jika sektor yang sedang live atau hit itu di lapis 3 atau the third liner, maka diabaikan saja. Kenapa? Ini artinya saham tersebut sedang dimainkan bandar. Jadi bandar sedang bekerja untuk memanfaatkan fluktuatif harga atau sentimen pasar. Nah, kalau kamu lihat saham tersebut di lapis 3 atau third liner, maka diabaikan saja. Buang. Nah, yang kelima, dari poin nomor 3, ya, setelah kita temukan saham-saham tersebut sedang live dan hit, analisis selanjutnya kita lakukan adalah analisis teknikal. Carilah pendekatan support atau minimum dan resistance maksimum pada grafiknya secara charting. Misalnya kita melakukan pendekatan Fibonacci. Oke. Nah, untuk teknikal selanjutnya saya akan berikan pada video berikutnya ya, bagaimana analisis pendekatan Fibonacci. Nah, ingat, pola dasar analisis teknikal ada 3. Yang pertama adalah pergerakan pasar, tren harga, dan histori gerakan saham. Saya ulangi, pada dasarnya analisis teknikal ada 3, pergerakan pasar, tren harga, dan histori gerakan saham. Indikatornya ada moving average, relative strength index, stochastic, dan MACD. Nanti akan saya bahas ini pada video tertentu. Nah, setelah kita dapatkan saham-saham tersebut dianalisis secara teknikal, misalnya menggunakan pendekatan Fibonacci, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai target price dan MOS-nya. Oke, mengenai TP dan MOS, kamu bisa lihat video saya yang sebelumnya, bagaimana menentukan target price dan MOS ya, MOS ya. Oke, nah sekarang kita masuk langkah ketiga. Nah, langkah terakhir untuk menjadi seorang trader saham yang mumpuni adalah lakukan eksekusi buy dan sell-nya.
Nah, itu dia ada 3 langkah menjadi seorang trader saham yang mumpuni, ya. Ada 3 langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga. Jelas ya, youth and teenagers ya. Oke, buat youth dan teenagers yang mengambil keputusan menjadi seorang trader saham, kalian harus benar-benar memperhatikan kata-kata kunci yang sudah saya informasikan pada video ini. Oke, kita lanjut. Youth and teenagers, ini tips buat kamu dalam memulai menjadi seorang trader saham. Yang pertama, gaji yang kamu dapatkan setiap bulan harus dibagi 3. Investasi dan tabungan, kebutuhan bulanan, dan membayar KPR. Masih ingat video saya yang sebelumnya ya, bagaimana mengelola pemasukan atau gaji setiap bulan. Yang kedua, jangan menggunakan dana kebutuhan bulanan dan KPR untuk investasi. Saya ulangi, jangan pernah menggunakan dana kebutuhan bulanan dan KPR untuk investasi. Jadi, pos untuk investasi itu sudah dipisahkan. Yang ketiga, sebelum memulai trading saham, pastikan kamu sudah memahami analisis fundamental dan analisis teknikal. Jika untuk latihan trading ya, maka berikan porsi kecil, jangan tamak ya, atau pengen buru-buru untung besar dan cepat. Sekedar untuk latihan, silakan beli saham dalam jumlah kecil. Selanjutnya adalah belajar memahami analisis fundamental dan teknikal. Yang keempat, nah, bagaimana porsi atau pembagian investasi dan trading? Ingat, 30% dari gaji sebulan harus dipilah kembali menjadi 70% untuk investasi jangka panjang dan 30% untuk trading. Jangan terbalik. Silakan ya. Ingat, porsinya adalah 30% dari gaji, ya. Misalkan gaji kamu itu 6 juta per bulan. Oke, berarti 30%-nya adalah untuk investasi dan tabungan, berarti 1,8 juta. Betul? Ingat, 30% dari 6 juta adalah 1,8 juta. Nah, dari 30% gaji yang sudah kamu pisahkan itu, yaitu sekitar 1,8 juta, kamu posting atau bagi lagi menjadi 2 bagian. 70% kita gunakan untuk investasi jangka panjang, dan 30% untuk trading. Investasi jangka panjang berarti kan 70%-nya, berarti 70% dari 1,8 juta adalah 1,26 juta. Ingat, investasi jangka panjang adalah untuk saham-saham LQ45 atau blue chip atau first liner atau layer 1 ya. Nah, sedangkan untuk trading ya, kita alokasikan 30% dari 1,8 juta. Jadi sekitar 540.000. Nah, kita bisa trading untuk saham-saham lapis kedua atau second layer. Jelas sampai sini ya, bagaimana kita mengalokasikan gaji untuk investasi dan trading. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita mengalokasikan 30% gaji kita untuk investasi jangka panjang dan trading. Porsinya 70%, 30%. Nah, jika kamu sudah mahir dalam trading, kamu boleh mengalokasikan menjadi 60% investasi jangka panjang dan 40% trading. Jelas sampai sini ya. Tapi ingat, untuk pemula, untuk latihan, silakan trading dalam jumlah kecil dulu supaya kamu lebih lancar, lebih lihai dalam memahami analisis teknikal dalam trading saham atau menjadi seorang profesional trader. Yuk kita lanjut lagi. Kunci seorang trader saham adalah dilarang tamak alias maruk. Banyak-banyak bersyukur untuk berapapun yang kamu peroleh hari ini. Ingat guys, dunia ini tidak akan pernah memberikan kamu sebuah kepuasan sejati, apalagi damai sejahtera sejati. Ya, ingat-ingat tuh. Yang keenam, ingat ya guys, dalam sehari pada bursa saham, maksimal profit setiap saham adalah rata-rata 24%. Dikenal sebagai AR atau auto rejection.
Jadi setiap saham itu biasanya sudah disetting ya, maksimal profit itu adalah 24%. Dan maksimal loss juga 24%. Ya, itu disebut sebagai auto rejection. Dan ini kecenderungannya pada saham-saham yang digoreng bandar. Maka hati-hatilah dalam trading, ya, hati-hati dalam trading. Nah, yang ketujuh, youth and teenagers, hati-hati investasi bodong. Jangan salah, banyak sekali investasi bodong di offline dan online atau media sosial. Jika ada yang menawarkan return lebih besar dari 124% termasuk modalnya ya, pastilah itu investasi bodong. Ingat ya, pada bursa saham maksimal profit itu adalah 24% per hari. Atau return-nya adalah maksimal 124% termasuk modal kamu. Per hari ya. Ingat, ini per hari. Dan biasanya saham-saham yang digoreng bandar. So, hati-hati guys, ya. Jadi itu kira-kira catatan untuk menjadi seorang trader saham, ya. Jadi semua keputusan di tangan kamu, apakah menjadi seorang trader saham, atau menjadi investor saham, atau kedua-duanya. Semuanya keputusan di tangan kamu. Oke, youth and teenagers, demikian Financial Wisdom bersama DNA.12 Education. Sukses buat kamu dan good luck!